Selamat datang di channel Educam Ganesha. Sebelum kita mulai, biasakan kita berdoa terlebih dahulu dan meminta file kepada admin agar pembelajaran lebih terstruktur. Oke, kita langsung saja ke teori SBMPTN Sosiologi di bab proses perubahan sosial. Yang pertama, apa itu perubahan sosial? Perubahan sosial adalah perubahan kehidupan masyarakat yang berlangsung terus-menerus dan tidak akan pernah berhenti, karena tidak ada satu masyarakat pun yang berhenti pada suatu titik tertentu sepanjang masa. Lalu ada teori perubahan sosial. Teori perubahan sosial ini dibagi menjadi 6. Yang pertama ada teori evolusi, di mana perubahan yang berlangsung secara lambat dalam jangka waktu lama. Menurut James M. Henslin, terdapat dua tipe teori evolusi, yaitu teori unilinier dan teori multilinier. Untuk teori unilinier mengasumsikan bahwa semua masyarakat mengikuti jalur evolusi yang sama, sedangkan teori multilinier menggantikan teori unilinier dengan tidak mengasumsikan bahwa semua masyarakat mengikuti urutan yang sama. Artinya, meskipun jalurnya mengarah ke industrialisasi, masyarakat tidak perlu melewati urutan tahapan yang sama seperti masyarakat yang lain. Yang kedua ada teori siklus. Teori ini menurut P.B. Horton dan C.L. Hahn. Perubahan ini sebagai sesuatu yang berulang-ulang. Para penganut teori siklus juga melihat adanya tahapan yang harus dilalui, tetapi mereka berpandangan proses masyarakat bukannya berakhir pada tahap terakhir, tetapi berlanjut menuju kepunahan dan berputar kembali. Yang ketiga ada teori fungsional. Menurut teori ini, unsur kebudayaan baru yang memiliki fungsi bagi masyarakat akan diterima, sebaliknya yang disfungsional akan ditolak. Lalu yang keempat ada teori konflik. Menurut teori ini, yang konstan atau tetap terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah konflik sosial, bukannya perubahan. Oleh karena konflik sosial berlangsung secara terus-menerus, maka perubahan pun juga demikian adanya. Yang kelima adalah teori revolusi. Perubahan sosial budaya yang berlangsung secara drastis atau cepat yang mengarah pada sendi utama kehidupan masyarakat. Dan yang keenam adalah teori perkembangan. Perubahan dapat diarahkan ke suatu titik tujuan tertentu secara dan bertahap. Selanjutnya ada bentuk-bentuk perubahan sosial. Yang pertama, perubahan sosial secara lambat. Perubahan sosial secara lambat ini dikenal dengan istilah evolusi, yang berarti perubahan yang memerlukan waktu lama dan rentan-rentan perubahan kecil yang saling mengikuti. Kedua adalah perubahan sosial secara cepat. Perubahan sosial yang berjalan cepat disebut dengan revolusi. Seringkali perubahan revolusi ini diawali oleh munculnya konflik atau ketegangan dalam masyarakat. Ketegangan itu sulit dihindari, bahkan makin berkembang dan tidak dapat dikendalikan. Yang ketiga ada perubahan kecil. Perubahan kecil ini merupakan perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat karena tak dipengaruhi terhadap berbagai aspek kehidupan. Yang keempat ada perubahan besar, yaitu perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang membawa pengaruh langsung atau pengaruh bagi masyarakat. Perubahan ini dapat membawa pengaruh besar dalam berbagai aspek kehidupan serta menimbulkan perubahan pada lembaga kemasyarakatan. Yang kelima adalah perubahan sosial yang direncanakan, yaitu perubahan yang diperkirakan atau direncanakan terlebih dahulu oleh pihak yang akan mengadakan perubahan di dalam masyarakat. Yang keenam adalah perubahan sosial yang tidak direncanakan, yaitu perubahan yang berlangsung tanpa direncanakan oleh masyarakat dan di luar jangkauan pengawasan masyarakat, dan dapat menyebabkan timbulnya akibat sosial yang tidak diharapkan. Yang ketujuh adalah perubahan sebagai suatu kemajuan, yaitu perubahan yang memberi dan membawa kemajuan pada masyarakat. Dan yang kedelapan adalah perubahan sebagai suatu kemunduran. Selanjutnya ada proses perubahan sosial. Yang pertama ada akulturasi. Akulturasi adalah pencampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan saling mempengaruhi. Kedua, asimilasi, yaitu penyesuaian diri terhadap kebudayaan dan pola-pola perilaku. Yang ketiga adalah difusi,
yaitu penyebaran atau perembesan sesuatu, kebudayaan, teknologi atau ide dari satu pihak ke pihak lainnya. Yang keempat ada discovery, yaitu penemuan unsur-unsur baru pertama kali. Kelima, invention, yaitu penerimaan dan pengakuan unsur-unsur baru yang ditemukan. Yang keenam adalah inovasi, yaitu penggunaan discovery dan invention dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang ketujuh adalah modernisasi, yaitu proses perubahan tradisi, sikap, dan sistem nilai dalam rangka menyesuaikan diri dengan kemajuan yang telah dicapai oleh bangsa lain, sehingga suatu bangsa dapat bertahan secara wajar di tengah-tengah tekanan berbagai masalah hidup di dunia dewasa ini. Dan yang kedelapan adalah globalisasi, yaitu suatu sistem atau tatanan yang menyebabkan seseorang atau negara tidak mungkin untuk mengisolasikan diri sebagai akibat dari kemajuan teknologi dan komunikasi dunia. Selanjutnya ada faktor pendorong perubahan sosial. Faktor pendorong ini dibagi menjadi dua, ada faktor intern dan faktor ekstern. Untuk faktor intern yang pertama adalah bertambahnya dan berkurangnya penduduk. Itu bisa dari kelahiran, kematian, dan migrasi. Yang kedua, penemuan-penemuan baru, misalnya discovery, invention, dan innovation. Yang ketiga, konflik yang terjadi dalam masyarakat. Contohnya adalah masyarakat yang tengah mengalami pergeseran dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern. Pertentangan terjadi antara kelompok generasi tua dengan kelompok generasi muda yang lebih cepat menerima unsur-unsur kebudayaan modern. Dan yang keempat adalah pemberontakan atau revolusi. Pemberontakan ini akan menyebabkan terjadinya perubahan besar dalam kehidupan negara tersebut. Selanjutnya ada faktor ekstern. Yang pertama ada lingkungan alam fisik. Perubahan yang disebabkan oleh lingkungan alam fisik ini dapat berupa bencana alam seperti banjir, gunung meletus, gempa bumi, angin tofan, dan sebagainya. Maupun berupa tindakan manusia yang tidak terkontrol sehingga merusak lingkungan seperti penambangan hutan secara liar yang menyebabkan terjadinya bencana tanah longsor. Yang kedua adalah peperangan. Peperangan dapat mengakibatkan perubahan bagi negara yang mengalami kekalahan, karena negara yang kalah akan menjadi negara terjajah dan harus mengikuti pola kehidupan politik baru, sesuai dengan kehendak negara yang memenangkan peperangan tersebut. Dan yang ketiga adalah pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Melalui difusi atau penyebaran kebudayaan, akulturasi, pembauran antar budaya yang masih terlihat masing-masing sifat khasnya, serta asimilasi atau pembauran antar budaya yang menghasilkan budaya yang sama sekali baru atas budaya lama tidak tampak lagi. Selanjutnya ada faktor penghambat perubahan sosial. Yang pertama, kurangnya hubungan terhadap masyarakat lain. 2. Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. 3. Masyarakat yang bersifat tradisional. 4. Adanya kepentingan yang tertanam kuat. 5. Rasa takut akan terjadinya kegoyahan. 6. Prasangka buruk terhadap unsur budaya asing. 7. Hambatan yang bersifat ideologis. 8. Adat atau kebiasaan dalam masyarakat. Dan yang ke-9, nilai bahwa hidup itu pada hakikatnya buruk. Selanjutnya ada dampak perubahan sosial budaya, yaitu dampak negatif dari modernisasi. Yang pertama adalah sikap materialistik, yaitu orangnya lebih mengejar kekayaan materi dibanding dengan kualitas diri. Yang kedua, sikap individualistik, yaitu memperjuangkan kepentingan dirinya sendiri dibanding menolong orang lain. Yang ketiga, sikap konsumerisme, yaitu sikap hidup yang boros atau konsumtif. Yang keempat, kesenjangan sosial ekonomi, yaitu timbulnya pelapisan sosial yang kuat antara yang kaya dengan yang miskin. Yang kelima, pencemaran atau kerusakan lingkungan alam. Dan yang keenam, kriminalitas dan kenakalan remaja. Selanjutnya, dampak negatif dari globalisasi, yaitu munculnya perilaku kekerasan di masyarakat, makin berkembangnya gaya hidup seks bebas, makin maraknya pornografi dan pola hidup yang konsumtif. Selanjutnya, dampak positif dari globalisasi. 1. Cepat masuknya budaya asing yang memperkaya Indonesia. 2. Perubahan pola pikir tradisional menjadi pola pikir rasional sistematis. 3. Munculnya sikap lebih menghargai waktu, mau bekerja keras. 4. Munculnya pola pembagian kerja antara pria dan wanita.
5. Berkembangnya ilmu pengetahuan. Dan yang keenam, berkembangnya cara berpikir kritis. Lalu ada tantangan baru bangsa Indonesia akibat globalisasi. Yang pertama, guncangan budaya. Ketidaksesuaian unsur-unsur yang saling berbeda dapat menghasilkan suatu pola kehidupan sosial yang tidak serasi. Fungsinya bagi masyarakat yang bersangkutan, budaya yang masuk ke suatu masyarakat tidak selalu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Kondisi seperti ini pun dapat menimbulkan goncangan budaya. Yang kedua adalah ketertinggalan budaya, yaitu perubahan unsur kebudayaan yang mengalami perubahan tidak sama secepatnya. Misalnya, perubahan pada budaya material akan lebih cepat berubah dibandingkan dengan budaya imaterial. Yang ketiga adalah westernisasi, yaitu proses yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang mengikuti gaya hidup yang kebarat-baratan. Yang keempat adalah individualisme, yaitu suatu falsafah dengan pandangan moral, politik, atau sosial yang menekankan kebebasan sendiri. Dan yang kelima ada disintegrasi. Disintegrasi dapat terjadi karena perubahan sosial budaya secara revolusi. Tidak berfungsinya lembaga-lembaga yang ada dan adanya bentuk perubahan yang pengaruhnya besar. Oke, sekian pembahasan teori SBMPTN Sosiologi di bab proses perubahan sosial. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Jika video ini bermanfaat, teman-teman share sebanyak-banyaknya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.